Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fauzi, NIM 1204031711 dari kelas Public Relation 3G, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema yaitu model-model komunikasi persuasif. Sebelum kita masuk ke dalam model-model komunikasi persuasif, alangkah baiknya kita mencari tahu apa itu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator untuk mempengaruhi sikap dan pikiran audiens agar mengikuti apa yang komunikator sampaikan dan inginkan. Dapat berupa suatu kegiatan rayuan, bujukan, ataupun cara lainnya yang dapat membuat audiens mengikuti apa yang komunikator sampaikan. Contoh kegiatan komunikasi persuasif ini dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ketika orang tua yang akan memberikan nasihat kepada anaknya. Contoh lainnya seperti ketika seorang calon pemimpin daerah ataupun pemimpin legislatif melakukan sebuah kampanye, yang mana dia pasti melakukan komunikasi persuasif pada kegiatan kampanye tersebut. Dan contoh lainnya adalah ketika seorang pedagang yang akan mempromosikan ataupun menjualkan dagangannya kepada calon pembeli. Selanjutnya kita masuk pada topik utama kita, yaitu model-model komunikasi persuasif menurut para ahli. Terdapat beberapa model komunikasi persuasif menurut para ahli. Yang pertama, model komunikasi persuasif Aristoteles. Model komunikasi persuasif ini dikemukakan oleh Aristoteles. Model ini menggambarkan bahwa proses komunikasi harus terdapat 3 unsur penting, yang mana ketiga unsur tersebut adalah pembicara yang dapat memiliki kredibilitas untuk mempengaruhi pendengarnya, isi pesan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi pendengarnya, dan pendengar yang akan dipersuasif oleh pembicaranya. Dapat dipahami bahwa ada 3 unsur dalam model komunikasi persuasif ini yang tidak dapat dipisahkan, yakni pembicara, pesan, dan pendengar. Ketika pembicara akan menyampaikan pesan, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti proses penciptaan yang berkenaan tentang pemilihan materi yang akan disampaikan. Kemudian, komunikator yang juga harus memperhatikan cara penyampaian kepada pendengar yang disertai dengan bukti-bukti yang logis, bersifat etis, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. 2. Model komunikasi persuasif menurut McGuire. Model komunikasi persuasif menurut McGuire adalah model komunikasi yang didasarkan pada pendekatan Yale, yang menyatakan bahwa perhatian dan pemahaman menentukan apa yang akan dipelajari oleh penerima pesan, sehingga menekankan pada isi pesan. Menurut McGuire, komunikasi persuasif ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Tahapan perhatian. Maksudnya adalah komunikator harus mampu menyajikan pesan pertama kali. Pesan tersebut haruslah mengesankan dan membawa makna bagi si penerima. Pada tahap perhatian ini dapat dipahami bahwa tahapan perhatian sebagai langkah awal dalam menciptakan kesan pertama sebagai upaya komunikator untuk menarik perhatian komunikan. Tahap kedua, tahap pengertian. Maksudnya adalah hal-hal yang mudah dimengerti akan mudah tertanam dalam pikiran seseorang. Dalam penyampaian pesan dan isi pesan, haruslah komunikator ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti, dan isi pesan haruslah ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti sehingga dapat diingat dan dicerna oleh audiens. 3. Tahapan pengaruh.
Semakin banyak memberikan faedah akan membentuk sekumpulan kekuatan pengaruh yang menciptakan perubahan sikap atau opini baru. Yang keempat, tahapan ingatan. Pada tahapan ingatan mengandung makna yang sangat besar, di mana uraian-uraian yang dianggap berguna akan diingat atau diresapkan, atau uraian tersebut akan tinggal lama dalam ingatan seseorang. Yang kelima, tahapan tindakan. Tahapan tindakan ini menunjukkan bagaimana audiens akan lebih mudah terpengaruh apabila ada sebuah action ataupun bukti nyata yang dilakukan seorang komunikator setelah dia menyampaikan pesannya. Hal itu akan menjadi lebih mudah diterima oleh komunikan. Yang ketiga, model komunikasi persuasif menurut Hofland. Model komunikasi persuasif menurut Hofland, atau dikenal dengan sebutan pendekatan perubahan sikap Yale, adalah suatu studi tentang kondisi di mana seseorang cenderung mengubah sikap mereka sebagai bentuk respon mereka terhadap suatu pesan persuasif. Menurut komunikasi Hofland, dalam proses komunikasi, komunikator harus mampu memberikan rangsangan melalui karakter isi, karakteristik komunikator, karakteristik media, dan sifat situasi. Empat rangsangan ini mempunyai makna yang ditentukan oleh faktor predisposisi, yaitu batasan isi, batasan komunikator, batasan media, dan batasan situasi. 4. Model komunikasi persuasif menurut Dedi Jamaluddin Malik. Model persuasif ini juga terdapat beberapa variabel, yaitu objek persuasif, faktor-faktor motivasi, dan faktor-faktor yang mungkin terwujud. Masing-masing variabel ini akan terhubung dan memperoleh satu tujuan yang diinginkan. Ia harus dibentuk melalui hubungan-hubungan yang meningkatkan keuntungan. Maksud dari model ini adalah berhubungan atas beberapa variabel, yang mana setiap variabel akan saling bergantungan dengan lainnya untuk mempengaruhi audiens. Bagaimana hubungan objek persuasif akan berhubungan dengan faktor motivasi, dan faktor motivasi akan menimbulkan suatu faktor yang mungkin akan terwujud, yaitu berupa kemungkinan perubahan sikap audiens. Hubungan-hubungan tersebut adalah hubungan kontingensi, yaitu kemungkinan, hubungan kategoris atau penggolongan, hubungan persamaan atau argumen perbandingan, hubungan approval berdasarkan kesaksian, dan hubungan yang tidak disengaja atau hubungan yang berasal dari konteks yang tidak biasa. 5. Model komunikasi persuasif SMCR. Model yang pernah dianjurkan oleh Claudius Shannon dan Warren Weaver ini terdiri dari 4 unsur utama, yaitu sumber, pesan, saluran komunikasi, dan penerima pesan. Keempat bagian tersebut merupakan bagian dari proses persuasif. Maksudnya adalah dalam komunikasi persuasif, keempat bagian tersebut harus mampu dan sangat diperhatikan, karena bagian tersebut adalah suatu unsur penting yang dapat mempengaruhi pola pikir audiens dalam komunikasi persuasif. Bagian-bagian tersebut menjelaskan keterangan yaitu S, yaitu siapa yang mengirim pesan, dapat berupa kode biasa, verbal, non-verbal, visual, musikal, atau lainnya. Pesan, yaitu segala sesuatu yang dikirim oleh sumber melalui berbagai kode. Saluran, yaitu yang membawa pesan-pesan dan mungkin mempunyai gangguan yang terbawa. Penerima, yaitu siapa saja yang menerima pesan. 6. Model komunikasi persuasif dari Rank. Menurut Rank, seorang pembujuk dalam mempengaruhi orang lain harus dapat mengidentifikasikan kebaikan-kebaikan diri sendiri atau mengidentifikasikan hal-hal yang menarik pada orang lain. Dalam model persuasif ini, seorang komunikator dapat melakukan kegiatannya melalui dua pola, yaitu intensity dan pengurangan atau downplay.
Dari dua pola di atas, para pembujuk dapat melaksanakan taktik utamanya, masing-masing yaitu dengan 3 cara, yaitu intensitas melalui repetisi, asosiasi, dan komposisi. Dapat dijelaskan bahwa ketika pembujuk telah selesai melakukan intensifikasi, selanjutnya ia akan melakukan tindakan repetisi, yaitu mengintensifikasikan kebaikan berulang-ulang, mengasosiasikan kebaikan dengan kesukaan audiens, dan mengkomposisikan atau mengubah secara visual kepada orang lain. Langkah berikutnya adalah melakukan pengurangan atau downplay. Downplay adalah suatu tindakan untuk mengurangi keburukan melalui penghilangan atau pengalihan dan menghindarkan hal-hal yang mengacaukan atas pesan-pesan yang disampaikan kepada orang lain. Taktik mengurangi kelemahan ini akan sangat membantu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam pesan persuasif, sehingga pesan tersebut akan lebih mudah diterima oleh komunikan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian atau penyebutannya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.